Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Realibi, Rekreasi Literasi Bina Insani. Pada Realibi kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah cerita yang edukatif dengan judul Hewan Laut. Nah, Realibi ini bersumber dari sebuah bacaan yang ditulis oleh Reni Yaniar dan Christine Ismuranti dan disusun oleh saya, Norma Paramita. Selamat menyaksikan teman-teman. Selama liburan kau tinggal di rumah bibimu ya, kata ibu kerapu kepada anaknya. Hore, sahut kerapu senang. Lalu ia berenang ke karang ceria. Seingatnya, karang ceria karang yang indah. Ikan-ikan yang ada di sana pun cantik-cantik. Andai aku secantik mereka, gumam kerapu sedih. Ia pun melanjutkan perjalanan. Memasuki karang ceria, kerapu berenang dengan kikuk. Tanpa sengaja ia menyenggol kipas laut. Hei, hati-hati dong, mentang-mentang badanmu besar, seru kuda laut kerdil. Kerapu kaget, ternyata itu kuda laut mungil yang tinggal di kipas laut jingga. Oh, maafkan aku, kata kerapu sopan. Tidak apa-apa, ini sering terjadi, kata kuda laut kerdil. Mereka pun berkenalan. Kerapu senang, ia sudah mendapat satu teman baru. Kerapu jadi lebih percaya diri. Ia berenang ke arah pisau-pisau. Halo, sapanya riang. Halo juga, sahut pisau-pisau serempak seperti paduan suara. Kerapu tersenyum. Ia senang semua hewan itu ramah. Kerapu terus berenang ke arah tubir. Ia melihat benda jatuh dari permukaan laut. Ikan terbang dengan gesit mengikutinya. Ikan apa ini? Tanya ikan pilot. Kalau ikan, mengapa ia diam saja? Sahut ikan mola-mola yang mengelilingi benda itu. Ikan terbang yang suka usil menyentuh benda itu dan tiba-tiba benda itu menyala. Semua ikan kaget dan langsung bubar. Kerapu melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, ia bertemu dengan hiu paus yang besar luar biasa. Walau besar, ia sangat ramah.
Kerapu sangat terkesan melihat hiu itu membuka mulutnya, menjaring plankton yang sangat banyak. Karena asyik melihat-lihat, ia hampir bertabrakan dengan ikan marlin yang melaju cepat. "Hei, kembalikan bukuku!" seru Parimanta sambil mengejar marlin. "Hahaha, kejarlah aku kalau bisa. Bukumu akan kukembalikan jika aku sudah selesai membacanya," sahut marlin sambil terus berenang. Parimanta pun "Wah, mereka para perenang hebat," gumam kerapu kagum terhadap Parimanta dan ikan marlin yang telah berenang menjauh. Kerapu menengok ke sana kemari di antara karang-karang. Sepertinya ia berenang terlalu jauh. Sekitarnya bukan lagi terumbu karang, tetapi padang lamun berpasir. Aku tanya pada kepiting itu, kerapu pun mendekat. Ternyata ia Gobi bintik kembar yang sibuk berenang maju mundur. Tiba-tiba ada ikan daun yang berbicara padanya. "Kamu tersesat ya?" Kerapu melongo. Iya, aku mencari karang ceria." Lalu ikan daun pun menunjukkan arah kepada kerapu. "Halo, ada yang bisa kubantu?" tanya ikan dokter. Ia tersenyum ramah sekali. "Ya, aku mencari rumah bibiku di Karang Ceria 1131. Di manakah itu?" "Oh, mudah. Itu dekat rumahku. Kita sama-sama ke sana ya," kata ikan dokter. Di perjalanan, mereka melihat ikan buntal yang tersangkut di antara karang-karang. "Tolong, tolong, lepaskan aku!" seru ikan buntal. "Jangan khawatir kawan, aku akan melepaskanmu," kata kerapu. Ia segera mengangkat karang sehingga ikan buntal bisa lolos. "Kau baik hati kawan. Tadi banyak ikan yang tidak mau menolongku," kata ikan buntal kepada kerapu. "Shh, itu karena buntal suka iseng pada ikan-ikan lain," bisik ikan dokter kepada kerapu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ikan dokter memperkenalkan kerapu dengan beberapa penghuni karang lainnya. Ada kima raksasa, umurnya sudah sangat tua. Ada ikan kodok, ikan kepe-kepe, udang karang, dan ikan lepu ayam. Mereka menyambut kerapu dengan senang hati. Kerapu takjub melihat mereka.
Bentuk, warna, dan corak tubuh yang unik membuat mereka mirip dengan sekitarnya. Nah, itu karang ceria 1311. Besok kita jalan-jalan lagi ya, kata ikan dokter. Oh, tentu saja, kau sudah membantuku. Terima kasih ya, kata kerapu. Lalu kerapu pun menuju ke rumah bibinya. Hari itu kerapu senang sekali. Ia tidak lagi minder. Ia tahu sejelek apapun ia menganggap dirinya, semua makhluk mempunyai kelebihan dan keindahan. Nah, sekian teman-teman kisah dari kerapu ke karang ceria. Bagaimana? Apakah kalian menyukainya? Ini belum selesai loh. Yuk kita ikuti fakta-fakta menarik hewan laut. Fakta hewan laut yang pertama yaitu kerapu. Kerapu ini merupakan ikan penyendiri. Ia tinggal di celah-celah karang dan berburu mangsa di malam hari. Fakta kedua, kerapu lumpur termasuk jenis yang paling besar dengan panjang mencapai 3 meter dan berat 600 kg. Keunikannya, meskipun terlahir sebagai betina, setelah dewasa, ia akan berubah menjadi jantan. Hal ini disebabkan dengan adanya pemberian hormon metil testosteron oleh peternak kerapu. Digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan produksi ikan nasional. Dengan alasan salah satunya ikan jantan memiliki masa tumbuh yang cepat sehingga akan cepat panen. Fakta ketiga, korban selera makan manusia. Kerapu banyak diburu karena mahal harganya. Agar tetap segar, ikan ini dijual hidup-hidup untuk menu restoran Cina. Yaitu kuda laut. Kuda laut berkepala seperti kuda dengan ekor untuk mengaitkan diri yang mirip seperti ekor monyet. Seperti kanguru, kuda laut jantan mengerami telur di dalam kantung di perutnya. Kuda laut kerdil panjangnya hanya 2 cm, kira-kira sebesar peniti kecil. Dan seumur hidupnya tinggal di kipas laut. Ia merupakan penyamar ulung. Bentuk dan warna tubuhnya mengikuti bentuk dan warna kipas laut rumahnya. Kuda laut banyak ditangkap dan dijual sebagai bahan obat tradisional Cina dan juga sebagai ikan hias di akuarium. Sekitar 20 juta kuda laut per tahun diperdagangkan di dunia. Hidup kuda laut makin terancam dengan makin rusaknya terumbu karang akibat pencemaran dan penangkapan ikan dengan bom dan racun. Selanjutnya yaitu ikan piso-piso. Ikan piso-piso ini pipih bak pisau. Makanya disebut ikan piso-piso ya teman-teman. Bergerak tegak, mulut di bawah. Ia gesit menyelinap di antara duri bulu babi. Belang hitam di tubuhnya mirip duri bulu babi. Berenang berkelompok dengan kompak, satu ke kiri, semua akan ikut ke kiri. Hewan laut selanjutnya yaitu ikan terbang.
Ikan ini dapat meloncat dan melayang di atas air sejauh beberapa meter sehingga terlihat seperti terbang. Siripnya dapat dikembangkan dan ditutup seperti sayap burung. Kira-kira bentuknya seperti yang ada pada screen ya teman-teman. Ini dilakukan untuk menghindari pemangsanya, yaitu si ikan marlin. Ikan mola-mola. Ikan ini berbentuk seperti setengah badan ikan. Dan ikan ini masih berkerabat dekat dengan ikan buntal. Disebut sunfish karena ikan ini suka berjemur, terlentang di permukaan laut untuk menghilangkan parasit yang menempel. Selanjutnya, ikan pilot. Ikan pilot ini adalah ikan yang suka berada di sekitar ikan besar seperti hiu, paus, dan ikan mola-mola. Itulah sebabnya mereka dijuluki pilot fish, yang seakan-akan memandu perjalanan ikan besar, padahal ia menunggu kesempatan menyambar sisa-sisa makanan dari si ikan besar. Hiu paus atau geger lintang adalah ikan terbesar di dunia. Wah, besarnya seperti paus yang mencapai 12 meter. Ia berenang di permukaan untuk mencari plankton dengan membuka mulutnya yang lebar. Nah, meskipun demikian, hiu ini tidak berbahaya dan banyak terdapat di perairan Indonesia. Yaitu ikan raja laut. Ikan ini merupakan ikan purba yang tinggal di gua bawah laut pada kedalaman antara 100 sampai 250 meter. Hanya ada 2 jenis ikan ini di dunia. Salah satunya ada di perairan Manado yang ditemukan pada tahun 1997. Namun ada juga yang mengatakan ditemukan pada 1998. Ikan terbesar yang pernah tertangkap panjangnya 2 meter dan beratnya 100 kg. Yaitu ikan marlin. Ikan marlin adalah ikan perenang yang tercepat. Ikan sepanjang 3 meter ini dapat melesat secepat mobil dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Ikan ini hidup di laut lepas serta berburu ikan dan cumi-cumi, khususnya ikan terbang. Ia menjadi sasaran dalam olahraga memancing. Selanjutnya, ikan parimanta. Ikan ini bentuknya seperti layang-layang. Meskipun terlihat menakutkan, tapi ikan raksasa ini hanya memakan plankton saja. Mulutnya ada di bagian depan dan sangat lebar untuk menyaring plankton dari air laut. Beratnya mencapai 2 ton dengan bentangan sirip 8 meter. Wah, luar biasa. Fakta selanjutnya yaitu gobi bintik kembar. Bintik hitam dekat dengan ekor atau sirip ikan disebut dengan mata palsu, yang berfungsi untuk mengecoh pemangsa agar tidak menyerang mata. Gobi bintik kembar punya 2 mata palsu. Ia tinggal di pasir dan bergerak maju mundur sehingga dari jauh mirip seperti kepiting. Selanjutnya yaitu ikan daun. Ikan ini menyaru sebagai daun mati. Ia gemar menggeletakkan diri di pasir atau bebatuan dan bergoyang-goyang mengikuti arus.
ikan yang mirip, yaitu ikan gebel. Ketika masih kecil juga mirip daun. Ia akan melayang-layang di air mengikuti gerak arus. Fakta selanjutnya yaitu ikan dokter. Ikan dokter merupakan ikan kecil yang gesit dan hobinya memakan parasit dan kotoran yang menempel pada ikan lain. Ikan ini juga sering digunakan untuk terapi pada manusia untuk menghilangkan berbagai penyakit ya. Selanjutnya ikan Napoleon. Meskipun jauh lebih besar, ikan ini masih sekeluarga dengan ikan dokter. Benjolan di kepalanya ini mirip topi Napoleon Bonaparte. Teman-teman kenal kan dengan Napoleon Bonaparte dari Prancis? Seperti kerapu, ikan ini hidup di terumbu karang dan banyak ditangkap dengan racun. Dia ini berfungsi untuk memakan bintang laut bulu seribu yang melahap polip karang dengan rakus. Selanjutnya, ikan buntal duren. Ikan ini memiliki duri di seluruh tubuhnya. Jika ada bahaya, ia akan menelan air sehingga tubuhnya menggelembung bola berduri untuk menakut-nakuti musuh. Ada 2 jenis buntal yang tidak berduri. Ikan ini memiliki gaya berenang lucu yang mirip helikopter. Ada olahan berbahan dasar ikan buntal yang terkenal di Jepang, yaitu fugu. Kulit dan organ dalam ikan ini beracun. Sehingga untuk menyajikan ikan ini harus hati-hati karena apabila salah mengolah dapat mengakibatkan kematian. Jadi hanya chef yang bersertifikat yang boleh mengolah ikan buntal ini. Selanjutnya yaitu ikan kodok. Ikan ini berbentuk memang mirip kodok ya. Sirip yang mirip kaki digunakan untuk berjalan. Ia biasa diam di atas batu untuk memancing. Di atas kepalanya ada semacam belalai. Yang ia gerak-gerakkan mirip cacing untuk menarik perhatian ikan. Ketika mangsanya mendekat, ikan kodok langsung menelannya. Selanjutnya yaitu kima. Kerang ini menyaring air untuk menangkap plankton. Ukurannya yang terbesar mencapai 1,5 meter dan berumur 200 tahun. Nah, banyak manusia yang mengambil kima ini untuk dijual ototnya. Nah, yang terakhir mengenai bentuk dan warna samudra. Hewan di samudra memiliki bentuk, corak, warna, dan ukuran yang beragam. Itu semua berguna untuk menyesuaikan diri dengan bentuk dan warna lingkungannya. Misalnya, ikan lepu batu berbentuk batu karang agar tidak mudah terlihat musuh dan mangsanya. Kemudian, udang karang dan kepiting memiliki cangkang yang keras bagaikan baju besi yang fungsinya sebagai pelindung. Dan ikan kepe-kepe yang memiliki bintik mata di ekor dan belang di mata yang fungsinya untuk melindungi mata. Tubuhnya yang pipih akan memudahkannya untuk berenang di celah-celah karang untuk bersembunyi. Mulutnya yang mirip pipet berfungsi untuk menyedot polip karang
makanannya. Sekian teman-teman, terima kasih telah menyimak video Realibi kali ini hingga akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bersama kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya, klik like dan subscribe untuk mendukung Realibi, rekreasi literasi bina insaniyah. Ini merupakan identitas buku yang kita pelajari bersama hari ini. Bu Norma memohon maaf atas segala khilaf perkataan dalam menyampaikan materi video Realibi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.